Selanjutnya kita akan beralih ke tumbuhan, di mana tumbuhan ini kita akan bagi menjadi 4 bagian, yaitu ada tumbuhan xerofit. Kemudian nanti yang lanjutnya kita bahas dulu dengan tumbuhan xerofit, yaitu di mana tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan yang kering. Lingkungan kering seperti tumbuhan gurun, di mana kemudian ada wilayah-wilayah yang gersang. Itu biasanya tumbuhan ini, Masya Allah ya, daerah khatulistiwa mungkin pada garis ekuator yang sangat kering, tumbuhan ini bisa bertahan hidup. Di antara ciri-ciri dari tumbuhan ini termasuk adalah kaktus atau tumbuhan yang mungkin biasa kita temui di sekitar kita sebagai tumbuhan hias, apa aloe vera, lidah buaya. Oh, ternyata itu termasuk ya. Ciri-cirinya adalah di antaranya tumbuhan ini tidak memiliki daun yang lebar atau bahkan daunnya minimalis, bahkan berbentuk duri. Kenapa? Untuk mengurangi penguapan. Dia ngirit air supaya air itu tidak banyak untuk dikeluarkan, karena dia sendiri dalam kekurangan air ya, kering. Kemudian bagaimana duri-duri itu selain untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, ada satu hal lagi yang menarik, yaitu duri itu bisa membuat dia mempertahankan diri dari binatang-binatang lain yang mungkin lewat di situ kehausan, dia melihat dia seperti mengandung banyak air, ingin memakannya atau ingin merusaknya, sehingga hewan yang akan mengganggunya ini tidak bisa merusaknya, tidak bisa menyentuhnya dengan duri-duri yang ada pada dirinya. Masya Allah, subhanallah. Kemudian yang selanjutnya yaitu dia dilapisi dalam batangnya atau tubuhnya, itu dia dilapisi dengan lapisan yang tebal, lilin, sehingga udara atau sinar matahari ketika terjadi sinar matahari yang terik, air yang ada di dalam tubuhnya itu tetap terlindungi, tidak terjadi penguapan yang berlebihan. Lapisan lilin melindunginya, sehingga akarnya juga ke bawah. Nah, akan lurus ke bawah dan memanjang, di mana dia bisa mencari air dari jarak yang sangat jauh ya, dari air, atau dia malah bisa mengumpulkan air dalam kantong-kantong akarnya. Insya Allah, subhanallah, seperti itulah tumbuhan-tumbuhan yang berada di lingkungan kering bertahan hidup, anak-anak. Selanjutnya kita pada tumbuhan dengan ciri yang kedua, yaitu hidrofit, kebalikan dari tumbuhan yang ada pertama kali tadi, yaitu xerofit. Kita sekarang pada tumbuhan hidrofit, yaitu tumbuhan yang berlimpah air, lingkungannya merupakan lingkungan perairan, di mana airnya cukup banyak untuk dia, bahkan berlebihan ya. Tumbuhan ini biasanya mempunyai ciri yang bertolak belakang dan ciri pertama kali. Nah, kalau yang tadi di tumbuhan kering hampir dia tidak mempunyai daun, daunnya berupa duri-duri, ini malah dia melebarkan daunnya. Allah mendesain tumbuhan ini dengan daun yang lebar, yang tipis. Apa coba fungsinya? Kalau yang tadi pengiritan, berarti ini tujuannya untuk malah memberi kesempatan untuk terjadinya penguapan lebih banyak lagi, subhanallah, sehingga air yang berlimpah bisa diproses untuk terkurangi dari penguapan itu. Kemudian dia juga diberi akar. Nah, ada stomata pada daun yang selalu terbuka, sehingga proses untuk penguapan itu cepat. Sehingga juga proses fotosintesis juga berjalan cepat. Kemudian memiliki daun yang datar dan luas, Masya Allah, memiliki kutikula yang tipis. Tadi kebalikan dari tumbuhan gurun, kutikula yang tipis sehingga mudah untuk ditebus dan mudah untuk terjadi penguapan. Akar yang panjang dan ringan, sehingga akarnya itu mudah, tidak memberatkan dia untuk tenggelam, kemudian mudah untuk panjang dan ringan tersebar, bahkan bisa nanti akar itu menggantung atau mengait pada tumbuhan yang lain, sehingga ketika ada arus datang dia tidak ikut terbawa arus. Jadi insya Allah kalau bahasa kerennya dia gandolan sama akarnya gitu ya, dia
mengaitkan diri dengan akarnya tersebut. Kemudian yang terakhir batangnya yang berongga, sebagai sirkulasi udara karena dia berada di dalam air, sehingga pernafasannya pun perlu sirkulasi udaranya dari rongga udara itu. Selain itu juga rongga udara pada batangnya atau tubuhnya itu sebagai tempat untuk dia mengapung, ya, pertolongannya untuk bisa mengapung di atas air. Masya Allah, sungguh ini ya desain yang sangat luar biasa. Begitu juga dengan bagaimana tumbuhan higrofit. Higrofit ini tumbuhan yang di daerah yang lembab, bisa jadi kurang sinar matahari, persediaan airnya cukup, tidak banyak tapi cukup. Biasanya ini ditumbuhi dengan tumbuhan paku. Kalau anak-anak lihat mungkin di aliran-aliran air, di pinggir-pinggir sungai, atau di tempat-tempat lembabnya anak-anak, di antara got-got begitu, tempat yang agak tertutup. Nah, itu biasanya tumbuh tumbuhan-tumbuhan paku. Kemudian lumut-lumut, memiliki daun yang lebar dan tipis. Dia juga butuh penguapannya untuk fotosintesis juga. Banyak stomata, akarnya berserabut banyak. Masya Allah, nanti bisa dicari ya bagaimana di sekitar kita itu tumbuhan bisa seperti itu. Yang selanjutnya adalah halofit, yaitu tumbuhan yang tumbuh di lingkungan air asin dengan ciri-ciri khususnya bagaimana akarnya, bagaimana daunnya. Dia juga mempunyai akar napas, akar gantung dan sebagainya. Dan ini ada mesofit, yaitu tumbuhan yang tumbuh di lingkungan dengan kesuburan tanah dan kadar air yang sedang. Wah, ini tumbuhan yang sudah nyaman, ya. Tumbuhan yang berada pada lingkungan yang sesuai dengan dirinya, yaitu lingkungannya subur, airnya cukup. Jadi seperti yang ada di sekitar kita, tiap hari kita siram, kita beri pupuk, maka tumbuhan ini akan mempunyai ciri-ciri yang sesuai dengan lingkungannya. Dia hanya tinggal memekarkan daunnya untuk mengundang para kumbang yang datang untuk menyerbukan. Kemudian akarnya sedang, itu bisa nanti diteliti anak-anak ya. Selanjutnya anak-anak, kita akan menambah pengetahuan dari materi hari ini, yaitu kita akan mengetahui adaptasi itu sendiri bentuknya dari masing-masing hewan dan tumbuhan itu ada 3 hal. Di antaranya itu adaptasi morfologi, di mana penyesuaian bentuk tubuh hewan itu merupakan salah satu bentuk, ini ciri khususnya, ya. Jadi salah satu misalnya kenapa yang tadi kura-kura itu mempunyai fisik, dia punya tempurung ketika untuk menyelamatkan diri dari mangsa. Kemudian bagaimana bentuk bebek itu yang termasuk dari adaptasi morfologi, di mana fisiknya akan menyesuaikan langsung dengan lingkungannya. Bagaimana bunga teratai yang berdaun lebar. Nah, itu. Yang selanjutnya yang kedua adalah adaptasi fisiologi, di mana ini fungsi kerja organ tubuhnya di dalamnya. Dan ini kadang-kadang susah untuk terdeteksi, ya. Di situ ada beberapa contoh nanti untuk dibaca bagaimana cacing itu akan mengeluarkan zat kapur sehingga dia dalam tenggorokannya, sehingga untuk menetralkan asam yang ada pada dirinya dan lingkungannya. Nah, itu nanti kita kurang bisa mendeteksi secara normal, sebelum ada penelitiannya. Adapun tingkah laku, adaptasi tingkah laku itu sering kita lihat. Bagaimana contohnya? Ketika untuk menyesuaikan diri, tumbuhan atau hewan itu melakukan perubahan tingkah laku. Ya, misalnya kita lihat kaki seribu yang sedang berjalan, kita sentuh dia, maka dia langsung menggulung badannya. Nah, itu tingkah lakunya langsung berubah. Ada juga dari pohon, tumbuhan putri malu yang ketika kita sentuh, maka dia langsung mengunjukkan daunnya. Itu adalah banyak hal lagi yang insya Allah, Masya Allah, Allah berikan untuk kita pelajari, untuk bagaimana kita selalu mensyukuri bahwa setiap hal itu akan punya sifat-sifatnya sendiri untuk menyesuaikan hidup, untuk mempertahankan hidupnya.
Kemudian kita akan, sebelum kita akhiri ya, pertemuan hari ini, sejenak kita akan merenung bahwa semoga setelah kita belajar materi ini, maka kita lebih taat dan lebih bisa meningkatkan keimanan kita pada Allah, bahwa Allah sangat menyayangi makhluknya. Allah tidak membiarkan ciptaannya itu terlunta-lunta untuk mencari rezekinya, tapi Allah sudah membekali. Bahkan kita manusia pun kita sudah dibekali akal, pikiran yang membedakan kita dengan makhluk yang lain, sehingga kita bisa menggunakan akal dan pikiran kita itu untuk mempertahankan diri dari lingkungan hidup kita, sehingga kita bisa beribadah pada Allah dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kita bersyukur atas apa yang sudah diberikan Allah, atas semua nikmat yang sudah kita alami saat ini. Yang ketiga, kita belajar, masih banyak yang perlu kita ketahui, rahasia-rahasia alam yang belum kita ketahui. Semangat, engkaulah selanjutnya yang menemukan ada apa di balik penciptaan Allah, karena dalam penciptaan itu tidak akan pernah sia-sia, anakku sayang. Apakah tumbuhan ini dengan ciri ini ada manfaat khusus untuk manusia, untuk obat, untuk herbal, atau ada hewan ini mempunyai kelebihan apa untuk manusia itu sendiri, sehingga ini yang membutuhkan pemikiran dan semangat belajar anak-anak untuk menjadi lebih baik lagi. Subhanallah. Tugas mengamati hari ini berkenaan dengan hal tersebut. Amatilah satu tanaman dan satu hewan, dan kelompokkan termasuk hewan dan tumbuhan apakah itu, beserta carilah ciri khusus yang ada pada masing-masing hewan itu. Ciri khususnya apa? Kira-kira untuk mempertahankan diri lingkungannya atau untuk beradaptasi? Nah, itu nanti perlu dilihat. Cari satu di sekitarmu. Insya Allah semua makhluk hidup punya ya ciri khusus tersebut. Yang kedua, kita akan mencari tahu. Nah, setelah anak-anak nanti mencari secara nyata di sekitarnya, maka yang kedua adalah anak-anak buatlah sebuah clipping. Clipping itu bisa dari sumber apapun. Anak-anak lihat di situ, cari ciri khusus hewan dan tumbuhan, tempelkan di situ. Oh, tumbuhan ini, cirinya ini khusus, beserta keterangannya. Minimal 8 halaman dengan rapi, boleh disusun rapi nanti ya. Cari yang terbaik buat kenangan. Oh, ini kenanganku saat daring clippingkan aneka tumbuhan dan hewan beserta ciri khususnya. Selamat belajar, selamat bereksplorasi. Jaga kesehatan, tetap tinggal di rumah. Demikian yang bisa Ustazah berikan, semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang bermanfaat buat anak-anak kelak. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.